Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala disebut makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Mulai dari yang terbesar sampai dari yang terkecil, mulai dari arasnya Allah, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan makhluk yang bernama malaikat, Allah ciptakan jin dan iblis, Allah ciptakan binatang, sampai kepada makhluk yang paling terkecil, yaitu makhluk yang bernama virus sekalipun. Maka itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ribuan jenis makhluk yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini, maka makhluk yang paling mulia adalah manusia namanya. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat sekalipun. Manusia disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk Allah ciptakan. Tapi saudara-saudaraku hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan ulaika kal an'am, manusia itu seperti binatang, mereka itu seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat. Lalu pertanyaannya saudara-saudaraku, manusia yang seperti apa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ternyata saudara-saudaraku, manusia ini memang lebih mulia daripada malaikat sekalipun. Kenapa? Karena malaikat tidak punya nafsu. Malaikat tidak dibekali nafsu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kita dibekali nafsu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nafsulah lebih dominan yang ada di dalam diri kita, maka samalah seperti binatang. Bahkan dikatakan oleh Allah lebih sesat daripada binatang sekalipun. Tapi kalau akal kita lebih dominan, iman kita lebih dominan yang ada di dalam diri kita, maka kita lebih mulia daripada malaikat sekalipun. Saudara-saudaraku dimanapun anda berada, malaikat itu Allah ciptakan beramal soleh, beribadah, berkhidmat kepada Allah, hanya satu saja kerjanya. Kalau Allah ciptakan malaikat itu sujud kepada Allah, sampai hari kiamat sujud saja. Kalau malaikat itu Allah ciptakan ruku, sampai hari kiamat ruku saja kepada Allah. Kalau malaikat itu Allah ciptakan untuk menyampaikan wahyu, maka malaikat itu menyampaikan wahyu. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, malaikat Jibril alaihi salam kerjanya untuk manusia, yaitu menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000, kepada para rasul yang jumlahnya 313 orang, kepada para rasul yang wajib kita ketahui yang berjumlah 25 orang. Malaikat Jibril alaihi salam sekalipun Allah ciptakan kerja, berkhidmat, beribadah untuk kita manusia. Artinya apa? Kita lebih mulia daripada malaikat. Manusia lebih mulia daripada malaikat sekalipun. Lalu pertanyaan selanjutnya saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, manusia yang seperti apa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ternyata di hari akhir nanti kita semua dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar.
Kemudian ditimbanglah amal kita di mizannya Allah. Saat itu manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Saudara-saudaraku, saat itu manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang-orang kafir. Yang kedua adalah kelompok orang yang beriman. Dan yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir tidak ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka tidak menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka menutup hati mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 71, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir itu Allah masukkan ke neraka jahanam serombongan-serombongan. Mereka ditanya oleh para malaikat yang sudah membukakan pintu neraka, apakah sudah sampai risalah Islam kepadamu? Apakah sudah ada utusan Allah kepadamu? Maka mereka mengatakan, ya, sudah ada. Masukkanlah mereka ke dalam neraka. Maka orang-orang kafir tempatnya adalah neraka, tidak lagi diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Lalu golongan kedua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ini harganya sangat mahal, saudara-saudaraku. Iman ini harganya sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan dunia sekalipun. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 91 bahwasannya orang-orang yang mati, orang-orang yang kafir, mati dalam keadaan kafir, kemudian mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengganti harga iman. Harga iman itu emas yang sebesar bumi. Hanya satu iman yang mereka inginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata Allah? Tidak. Kenapa? Karena bagian mereka sudah didapatkan di dunia. Itulah harga iman yang besar, yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Jadi orang-orang yang beriman ini, saudara-saudaraku, kalaulah lebih dominan, kalaulah lebih banyak amal solehnya daripada amal buruknya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau amal buruknya lebih sedikit daripada amal solehnya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 6-11, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Dan orang-orang yang lebih banyak, yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila orang-orang beriman itu lebih sedikit timbangan amal kebaikannya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, orang yang beriman itu walaupun banyak dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak bintang di langit, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan, maka tetap ditimbang amalnya, tapi dimasukkan ke dalam neraka. Kalaulah amal buruknya lebih banyak, masukkan dulu ke dalam neraka. Kalau dia amal buruknya itu sudah habis, sudah dihisap, sudah cukup, maka dimasukkan kembali ke dalam surga. Itulah keutamaan orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang terakhir, golongan ketiga adalah golongan orang yang beruntung. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 73, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara.
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimasukkan ke dalam surga serombongan-serombongan tanpa diperiksa-periksa, saudara-saudaraku. Tanpa diperiksa-periksa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah masuk langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, tahukah kita bahwasannya orang yang paling mulia itu bukanlah karena banyak hartanya. Orang yang paling mulia juga bukan orang yang tinggi pangkatnya. Kalaulah orang yang paling mulia itu orang yang paling banyak hartanya, tentulah Fir'aun, tentulah Qarun lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena Qarun paling banyak hartanya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Qarun ditenggelamkan bersama hartanya, bersama emas-emasnya, seorang-orangnya sekalipun ditenggelamkan ke dalam tanah, ditenggelamkan ke dalam bumi. Saudara-saudaraku, kalaulah kita mulia karena pangkat, maka Fir'aun lebih mulia daripada kita. Tapi apa yang terjadi? Fir'aun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang paling banyak hartanya. Orang yang paling mulia bukanlah orang yang tinggi jabatannya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah, beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yaitu golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilafan dan kesalahannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Hadani Allahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.